Itu jadi kurang seru sih. Yang kemarin itu dibandingkan yang sekarang sedang dibicarakan. Oh, seruan sekarang gitu ya. Apa yang menurut Anda kalau sekarang lebih seru? Kenapa? Gini, menurut saya ada satu hal yang luar biasa datang dari acara ini pada malam ini. Oke. Yang perlu sekali mendapat perhatian dari media massa, dari wartawan, dari LSM, dari semua pihak. Yaitu tuduhan bahwa Pak Jokowi mencoba menyuap triliunan rupiah Bang Egy Sujana agar perkara ini dihentikan. Yes, itu tadi yang Itu sebuah tuduhan yang sangat serius. Saya nggak tahu secara hukum apakah itu adalah sebuah pelanggaran pidana atau bukan. Kalau benar itu dia lakukan, ya, menyuap agar perkara tidak dilanjutkan, dan penyuapannya triliunan rupiah. proyek ya. Penyuapan dalam bentuk proyek triliunan rupiah. Di tengah perbincangan yang memanas, pendukung Jokowi sekaligus politisi PSI Ade Armando terlihat lemas dan kehilangan momentum argumentasi usai mengetahui isi chat Egy Sujana yang ditunjukkan kepada narasumber. Ekspresi Ade berubah drastis ketika percakapan WhatsApp tersebut diklaim autentik dan diperkuat oleh pengakuan pihak yang menerima langsung pesan itu. Ade Armando secara terbuka menyampaikan bahwa persoalan ini tidak lagi bisa dipersempit hanya pada isu permintaan maaf Egy Sujana maupun perdebatan soal dugaan ijazah palsu Jokowi. Menurutnya, jika isi chat tersebut benar adanya, maka kasus ini justru berada pada level yang jauh lebih serius dan kompleks. Nah, biar bagaimanapun, ya saya tentu aja Anda tahu saya pendukung Jokowi. Jadi apa yang tadi disampaikan itu sangat mengejutkan. Tapi ada satu hal yang harus saya ingat sekarang, yang saya harus sadari, itu adalah pernyataan dari Egy Sujana. Saya nggak kenal sama Egy Sujana kecuali bahwa dia dulu adalah senior saya ketika saya kuliah dulu, ya. Tapi saya tidak memiliki kedekatan seperti Bung Rasman gitu ya, atau barangkali Bung Michael. Sehingga menurut saya yang paling penting adalah Bung Rasman bukan bertanya tentang yang tadi ya, bahwa apakah Anda datang ke sana untuk minta maaf atau tidak. Itu adalah menurut saya jadi soal kecil. Soal ijazah palsu ini aja jadi soal kecil dibandingkan soal penyuapan. Ia menilai substansi percakapan itu yang mencakup dugaan adanya iming-iming fasilitas khusus dan proyek bernilai besar berpotensi menimbulkan implikasi hukum dan politik yang luas. Ade menegaskan, persoalan tersebut bisa berkembang menjadi isu besar yang melampaui konflik narasi pribadi antara pihak-pihak yang selama ini berseberangan. Ade Armando menekankan bahwa kebenaran materi percakapan itu harus diuji secara menyeluruh dan objektif. Ia menyebut, apabila keaslian chat tersebut dapat dibuktikan secara hukum, maka konsekuensinya berpotensi menggemparkan Indonesia, baik di ranah politik maupun penegakan hukum. Jadi kalau dari kubunya Jokowi, saya rasa penting. Bung Andi juga perlu nih. Ya. Kasus ijazah ini kasus kecil, tapi soal penyuapan apalagi tadi proyek triliunan rupiah itu hal yang baru yang hari ini terbuka dan itu harus diklarifikasi. Harus diklarifikasi, harus jelas. Karena ini pertama kali ini terbongkar. Baru kali ini terbongkar. Apakah hoax atau enggak ada yang tahu. Nah ini makanya penting untuk mengetahui apakah itu hoax atau bukan. Dan ini ada caranya, bertanya kepada satu Pak Jokowi. Pak Jokowi perlu ditanya nih, saya rasa, Pak, betulkah Bapak menawarkan proyek triliunan rupiah kepada Bung Egy Sujana agar dia tidak lagi melanjutkan perkara tuduhan ijazah palsunya? Pernyataan Ade tersebut menambah babak baru dalam polemik panjang yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Publik kini tidak hanya menyoroti polemik ijazah Jokowi, tetapi juga menunggu kejelasan dan pembuktian atas klaim dalam chat yang disebut-sebut bisa membuka skandal besar di balik layar kekuasaan. Disampaikan. Bahkan, dalam chat tersebut Egy justru mengungkapkan hal yang jauh lebih mengejutkan. Ia mengklaim pernah mendapatkan tawaran iming-iming berupa fasilitas servis VIP ke luar negeri hingga peluang keterlibatan dalam proyek bernilai triliunan rupiah dengan syarat bersedia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Namun, sebagaimana tertulis dalam chat itu, Egy Sujana dengan gamblang menolak tawaran tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bersedia mengorbankan prinsip dan kebenaran yang diyakininya hanya demi fasilitas maupun keuntungan materi. Yang kedua, sok minta maaf, kan begitu? Penolakan itu menurut isi pesan didasari keyakinan bahwa persoalan ijazah Jokowi bukan sekedar isu personal, melainkan menyangkut integritas dan kejujuran di ruang publik.
Refli Harun kemudian mempertanyakan aspek yang ia sebut sebagai alasan krusial dalam perkara ini. Ia menyoroti klaim bahwa Jokowi disebut-sebut memiliki bukti otentik terkait ijazah yang dapat mengubah arah kasus secara signifikan. Namun yang menjadi pertanyaan besar, mengapa bukti tersebut baru ditunjukkan atau diklaim ada setelah lebih dari 5 tahun polemik berlangsung? Ini saya pakai teori komunikasi yang paling sederhana. Kalau Anda punya sesuatu yang kicking, oke, sesuatu yang bisa menentukan arah komunikasi dan permainan. Menurutnya, keterlambatan itu justru menimbulkan tanda tanya besar dan membuka ruang kecurigaan publik. Suasana diskusi berubah tegang ketika penonton dan para narasumber dibuat terkejut oleh langkah Michael Sinaga di hadapan publik. Michael menunjukkan chat WhatsApp yang disebut asli, lengkap dengan nomor telepon yang diklaim sebagai nomor Egy Sujana. Michael menyatakan bahwa percakapan tersebut memang benar adanya dan ia menerimanya langsung sehingga memperkuat klaim yang disampaikan Refli Harun. Momen itu sontak memicu reaksi keras dan keterkejutan di forum diskusi. Sejumlah penonton tampak tidak menyangka bahwa klaim iming-iming fasilitas dan proyek bernilai besar muncul dalam percakapan yang diklaim otentik. Ya, kemudian demi Allah, BES menolaknya hingga gagallah deal tersebut. Itu saja. Nah, silakan terjemahkan. Sampai tadi siang Bang Egy Sujana masih ngejawab saya. Kalau belum jelas, dia diuji pakar telematik.